Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mengenal maqasidus syariah. Mengenal apa itu tujuan besar syariah. Istilah maqasidus syariah terdiri dari dua kata, maqasid dan asy-syariah. Maqasid artinya tujuan, sedangkan asy-syariah artinya aturan syariat. Sehingga ketika dua kata ini digabungkan, maqasidus syariah, maknanya adalah tujuan besar Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan syariat. Sebelumnya, sebagai muqaddimah yang perlu kita pahami, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha bijaksana. Dia memiliki nama Al-Hakim. Dan di antara makna Al-Hakim adalah semua perbuatannya dzul hikmah. Semua perbuatannya memiliki hikmah. Hanya saja ada di antara perbuatan Allah atau ada di antara hikmah perbuatan Allah yang diketahui oleh manusia dan banyak yang tidak diketahui oleh manusia. Karena kita punya keterbatasan. Jangankan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, kadang perbuatan makhluk saja kita itu tidak ngerti apa maksud dan tujuannya. Misalnya kan kadang kita sering mengatakan presiden membuat kebijakan seperti ini, lalu rakyat ramai bingung, kenapa kok ada kebijakan seperti itu? Dia tidak tahu latar belakangnya, dia tidak tahu apa tujuannya. Atau misalnya ada pejabat yang membuat sebuah kebijakan, yang membuat sebuah aturan, kemudian rakyat ramai dan membahas apa tujuannya, apa latar belakangnya. Ada yang mengatakan seperti ini, ada yang mengatakan seperti itu. Padahal itu perbuatan di antara manusia. Dan itu pun masih dalam satu lingkup negara di tempat kita. Bahkan ada yang lebih sempit lagi. Misalnya bapak ibu melakukan sebuah aktivitas. Lalu anaknya bingung, kenapa kok bapak seperti ini? Kenapa ibu seperti itu? Akhirnya anak-anak pada bingung, mereka berdiskusi, mencari tahu apa latar belakang perbuatan bapak ibu, apa tujuan perbuatan dari bapak ibu. Padahal mereka masih dalam satu lingkup yang lebih sempit, yaitu satu lingkup keluarga. Karena itulah jamaah, ketika kita paham bahwasanya kita ini adalah makhluk yang lemah dari sisi pengetahuan, maka kita perlu menyadari, tidak semua hikmah ilahiyah, tidak semua hikmah dari perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala harus kita pahami. Ada banyak hal yang kita tidak pahami. Sehingga di bagian-bagian yang tidak kita pahami itu, seharusnya manusia yang punya keterbatasan ilmu pengetahuan seperti ini, apa sikap yang dikedepankan? Pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita yakin Allah dalam menetapkan sesuatu pasti ada hikmahnya. Baik kita tahu maupun tidak kita tahu. Baik itu hikmahnya bisa dijangkau oleh manusia ataupun tidak bisa dijangkau oleh manusia. Baik, dengan prinsip seperti ini, maka orang tidak akan terlalu sibuk memikirkan hikmah dan terlalu meraba-raba hikmah. Bahkan sampai kadang dia mengarang hikmah tersendiri, padahal dia tidak punya bukti yang kuat untuk menyebut bahasanya itu adalah bagian dari hikmah dari perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita berkali-kali menyinggung kalimat perbuatan Allah. Apakah Allah berbuat? Al-Quran mengatakan, fa'alul lima yurid. Dia berbuat sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa untuk mewujudkan apapun yang dia kehendaki. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan perbuatan Allah bisa bentuknya perbuatan yang terkait dengan masalah takdir. Yang disebut dengan perbuatan al-kauni. Dan yang kedua disebut dengan perbuatan al-kauni. Dan yang kedua adalah perbuatan yang terkait masalah penetapan aturan, yang disebut dengan perbuatan asy-syar'i atau at-tasyri'. Dan dua-duanya punya hikmah. Dua-duanya
punya tujuan besar, punya hikmah, dan tadi sebagian diketahui oleh manusia dan sebagian tidak diketahui oleh manusia. Untuk masalah takdir, sikap manusia ketika dia tidak tahu hikmahnya, ketika dia tidak tahu latar belakangnya, maka yang harus dia kedepankan adalah pasrah kepada takdir Allah Ta'ala. Sehingga dia nggak boleh menolak, dia tidak boleh menentang, dia nggak boleh protes. Dan percuma saja hamba protes, karena protesnya hamba sepeser pun tidak akan bisa mengubah takdir. Ada orang misalnya mempertanyakan, kenapa sih perlu ada corona? Yang itu menyebabkan resesi ekonomi, menyebabkan ini, ada banyak dampak-dampak buruk disebabkan karena corona. Bahkan orang ketika belajar menjadi tidak maksimal, sampai misalnya ya, kemarin ada berita terjadi pembunuhan orang tua, membunuh anaknya, sampai memakan korban. Dan kasus-kasus yang lain, misalnya ada orang yang kelaparan, ada yang orang bunuh diri, dan seterusnya. Kenapa perlu ada wabah seperti ini? Bukankah ini sangat bertentangan dengan kesejahteraan sosial? Orang mungkin bisa komentar seperti itu, dan dia protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi percuma saja Anda protes. Percuma saja manusia protes terhadap takdir Allah, karena protesnya sepeser pun tidak akan mengurangi dan mengubah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dalam masalah takdir, yang baik maupun yang buruk, Nabi SAW mengajarkan, wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarri. Kamu beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk, dan bagian dari iman kepada takdir adalah pasrah terhadap keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti tidak marah, tidak protes, dan seterusnya. Bagian ini penting jamaah, karena banyak di antara manusia yang gagal dalam memahami ini, dikaitkan dengan masalah kesejahteraan sosial. Dikaitkan dengan munculnya berbagai macam kasus turunan ketika ada takdir buruk yang menimpa manusia. Tapi bagi seorang mukmin yang dia yakin semua perbuatan Allah ini ada hikmahnya, maka dia pun mengedepankan sikap pasrah kepada hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak protes. Saya berbicara untuk permasalahan kelas menyeluruh, bukan untuk pribadi. Kalau untuk pribadi, masing-masing orang punya ujian pribadi tersendiri. Dan mungkin orang akan menyarankan bersabar. Tapi kalau untuk yang sifatnya sosial, yang menyeluruh, yang itu dampaknya lebih luas, ya, mungkin ada sebagian orang yang berkomentar, kenapa perlu ada seperti ini? Kenapa perlu ada seperti ini? Baik. Kemudian yang kedua, perbuatan Allah terkait masalah penetapan aturan. Yang disebut dengan al-fi'lu syar'i, perbuatan syariat. Perbuatan yang bentuknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan aturan kepada manusia. Allah kasih perintah, Allah kasih larangan. Dan Allah jelaskan hukum. Seperti ini hukumnya kayak gini. Makan ini hukumnya haram, makan ini hukumnya makruh, makan ini hukumnya mubah, dan seterusnya. Dan untuk bagian ini Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan dengan detail dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW. Kemudian disampaikan dari generasi ke generasi. Karena manusia nggak bisa meraba yang kayak gini. Ngarang sendiri nggak bisa, meraba nggak bisa. Sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena sayang kepada manusia, Allah jelaskan. Kamu biar bisa selamat di akhirat, nanti bisa mendapatkan surga, lakukan perintah ini. Tinggalkan larangan yang ini. Sehingga manusia tahu bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Bagaimana caranya untuk bisa terhindar dari azab neraka. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa qad buyyina lakum." Enggak ada satupun aturan yang mendekatkan orang menuju surga atau menjauhkan orang dari neraka illa qad buyyina lakum, kecuali telah dijelaskan kepada kalian. Dan dari sekian banyak aturan itu kembali kepada kaidah tadi. Ada yang kita ketahui hikmahnya, dan banyak yang tidak kita ketahui hikmahnya. Nah, yang tidak kita tahu hikmahnya, sekali lagi, orang kalau tidak tahu, jangan meraba. Ketika nggak tahu, pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Zat yang Maha Tahu. Sehingga kedepankan keyakinan. Saya yakin ini pasti ada hikmahnya, cuman saya tidak ngerti. Saya sampaikan mukaddimah ini, karena ada banyak orang-orang liberal yang dia banyak bermain di area hikmah yang mereka sebut dengan maqasid syariah. Dan itu istilah yang benar
Cuman kadang diselewengkan. Sampai mereka melegalkan sesuatu yang jelas haram dengan alasan maqasid syariah. Ya. Contohnya, di antara umat Islam yang membela LGBT ya. Yang membela LGBT, siapa itu? Liberal. Mereka membela tindakan yang haram, jelas haram seperti ini. Ya. Membela LGBT jelas haram. Dan alasannya adalah maqasid syariah. Kok bisa? Karena mereka anggap semua manusia itu punya hasrat dan berbeda-beda. Dan mereka punya hak untuk menyalurkan hasratnya. Maka kalaupun ada orang yang misalnya ya, dia orientasinya, kecenderungannya kepada sesama jenis, kenapa perlu kita larang? Sebagaimana ada orang yang punya orientasi beda jenis. Dan itu umumnya. Tapi ini misalnya nggak umum. Ya. Sehingga dia tidak selera dengan lawan jenis, seleranya sejenis. Kenapa dilarang? Padahal itu orientasi yang ada dalam pribadinya, itu bawaan pribadi. Baik. Hal yang sama juga mereka sampaikan ketika mereka melegalkan khamr. Betul kalau di negara-negara yang iklim panas, iklim tropis seperti Indonesia, khamr itu masalah. Tapi kalau di situasi tertentu, di negara dingin, ya, seperti di negara-negara dekat kutub, khamr itu sangat membantu. Dan itu kan sejalan dengan maqasid syariah. Selalu seperti itu. Alasannya adalah sejalan dengan maqasid syariah, sejalan dengan tujuan syariah. Dia ngarang-ngarang maqasid syariah, tujuannya dalam rangka melegalkan perbuatan kezaliman, melegalkan perbuatan kemaksiatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk kemarin ada salah satu disertasi yang melegalkan zina, dan itu ada di Yogyakarta. Disertasi yang melegalkan zina, dia latar belakangnya adalah berbicara masalah maqasid syariah. Orang kalau sudah saling cinta, saling mencintai, dia belum bisa menikah karena mungkin masalah biaya, mungkin masalah tidak direstui orang tua. Jika dia dilarang, itu ganggu pikiran. Ya. Karena salah satu di antara pertimbangan penulis disertasi ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang nggak fokus belajar. Saling mencintai antara mahasiswa dengan mahasiswi, sementara mereka belum diizinkan untuk menikah. Nah itu kalau nggak disalurkan hasratnya, ganggu fokus belajar. Ya, akhirnya dicari celah gimana sih caranya biar zina itu bisa diterima di masyarakat. Bisa diterima ya. Bisa diterima, pendekatannya bisa diterima. Sehingga tidak dianggap sebagai sesuatu yang tabu, tidak dianggap sebagai pelanggaran sosial, bahkan bisa diterima di masyarakat. Akhirnya dia gunakan pendekatan milkul yamin. Milkul yamin itu artinya budak. Berarti dia menganggap bahasanya wanita itu budak. Di satu sisi mereka mengatakan Islam itu tidak adil karena membolehkan perbudakan. Di sisi yang lain dia gunakan teori itu untuk membenarkan perbuatan zina. Dengan alasan hubungan dengan budak boleh. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ketika bicara ya seenaknya sendiri. Ketika ngomong ngawur dan seterusnya. Dan itu kayaknya orang liberal. Makanya jamaah, maqasid syariah ardul ma'rakah baina ahli sunnah wa librariyin. Maqasid syariah itu menjadi medan perang antara kaum muslimin ahlu sunnah dengan liberal. Liberal ngawur dalam masalah ini dan mereka menggunakan maqasid syariah sebagai alasan untuk membenarkan berbagai macam hukum-hukum yang dilarang untuk membenarkan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Islam. Sedangkan ahlu sunnah berusaha untuk meluruskan di tengah umat. Baik, sekarang kita akan lihat pembagian maqasid syariah. Maqasid syariah secara umum dibagi menjadi dua. Ada maqasidul ammah dan ada maqasid khassah. Maqasid ammah artinya adalah tujuan besar keberadaan syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi semua makhluk di dunia dan di akhirat. Dan seorang hamba bisa mengetahui hal ini dengan melihat aturan syariat secara global. Bahasa lainnya begini, Islam itu adalah agama yang bagus. Agama yang mengajarkan keadilan, agama yang mengajarkan kesejahteraan, agama yang mendukung terwujudnya keamanan, agama yang mendukung ini, yang mendukung, dan itu deretan kebaikan. Maka Anda sedang bercerita tentang kebaikan agama Islam, keindahan syariat Islam bagi kehidupan umat manusia. Dan itulah yang dimaksud dengan maqasid ammah. Misalnya Allah tegaskan dalam Al-Quran,
Wa ma ja'alallahu 'alaikum fid dini min haraj. Millata abikum Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hada. Allah tidak menjadikan adanya kesulitan dalam agama. Lalu kita punya pemahaman. Berarti syariat Islam itu adalah syariat yang di situ tidak ada unsur kesulitan. Nabi SAW juga bersabda, Innama bu'ithtu bihanifiyatil samhah. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah dengan membawa al-hanifiyah. Ajaran agama yang lurus. As-samhah yang penuh dengan toleran. Karena banyak syariat beliau SAW yang jauh lebih ringan dibandingkan syariat nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya mereka dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala syariat yang ada yang berat ya. Ada yang menyusahkan, ada yang menyulitkan. Begitu Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berikan syariat yang sangat ringan bagi beliau sallallahu alaihi wasallam dan untuk umatnya. Sebagai contoh misalnya, ketika orang tidak memiliki air, maka dia bisa tayamum. Di masa silam, nggak punya air, nggak boleh sholat. Harus cari sampai dapat air. Nggak boleh tayamum. Karena tayamum termasuk cara bersuci yang hanya ada dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Bani Israel nggak punya. Orang ketika melakukan perbuatan kesyirikan, lalu dia bertobat, maka dia cukup bertobat, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, dan membenahi imannya, mengulang kalimat syahadat, membenahi imannya, dan dia diterima sebagai seorang muslim. Di tengah Bani Israel ketika manusia melakukan kesyirikan, lalu dia ingin bertobat, Allah Subhanahu wa taala perintahkan faqtulu anfusakum. Dzalika khairul lakum. Bunuh diri kalian. Jadi perbuatan syirik, ketika ada orang melakukan perbuatan syirik, lalu dia mau tobat, maka tobatnya baru bisa diterima jika dia membunuh ya, sesama orang musyrik. Dan itu kan kejadiannya ketika para penyembah sapi pedet ya, para penyembah patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri, mereka mau bertobat, Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar mereka saling membunuh. Dikumpulkan di satu tempat. Dan semuanya disuruh untuk membawa pedang, membawa senjata. Lalu mereka diminta saling bunuh kalian. Tega enggak orang itu? Padahal di depannya ada bapaknya, di depannya ada anaknya, ada istrinya, ada saudaranya, ada teman dekatnya. Pelaku-pelaku kesyirikan dikumpulkan jadi satu, suruh saling bunuh. Yang namanya manusia, dia itu bisa membunuh ketika emosi. Dalam kondisi normal disuruh bunuh, tidak bisa dia. Sehingga mereka nggak kuat. Mau bunuh, di depannya ini orang yang dekat dengan dia. Di depannya ini keluarganya. Di depannya ini teman dekatnya. Bahkan orang tuanya. Gimana mau bunuh? Ini anaknya. Gimana mau bunuh? Dan itulah hukuman yang sangat besar, yang sangat keras yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bani Israel yang melakukan kesyirikan. Sampai ketika Musa melihat kejadian itu, beliau menangis dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Kami enggak sanggup ya Allah untuk melaksanakan hukuman ini." Disebutkan dalam riwayat, kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan awan yang sangat pekat sehingga gelap sampai mereka enggak bisa melihat antara satu dengan yang lain. Baru setelah itu mereka diminta untuk saling membunuh. Sehingga mereka nggak tahu di depannya ini siapa, lalu dia membabat pedang ya. Pedangnya diayun-ayunkan. Bisa jadi dia tiba-tiba ketika mengayunkan pedang, kena pedang. Mati. Mati semua. Jamaah. Seperti ini nggak ada dalam syariat kita. Dan itulah maslahat ammah atau kemudahan secara umum yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada al-maqasid khassah. Al-maqasidul khassah artinya tujuan khusus, yaitu mewujudkan kemaslahatan dalam lingkup yang lebih sempit, yang berkaitan dengan aturan tertentu, sehingga dia tidak mencakup seluruh aspek. Misalnya aturan keluarga, aturan dalam ekonomi, aturan berpolitik, dan seterusnya. Tayyib. Dan itu bisa kita jumpai ketika kita belajar lebih khusus terkait masalah aturan-aturan itu. Misalnya Bapak Ibu membaca tentang aturan keluarga dalam Al-Quran. Allah ngatur. Manusia itu kalau punya masalah, ya, maka dia diselesaikan dengan cara seperti ini. Ya. Dinasihati dulu istrinya.
Kalau nggak mempan, diapain? Kalau nggak mempan, pisah ranjang. Ketika nggak mempan, baru dipukul. Ketika tetap ada masalah, faba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Maka masing-masing mengutus wakil. Wakil dari pihak istri, wakil dari pihak suami. Iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau mereka punya niat yang baik, yaitu dalam rangka untuk islah, dalam rangka untuk memperbaiki hubungan, maka Allah akan berikan taufik kepada keduanya. Sehingga tahapan-tahapan itu disebutkan oleh Allah. Dan kalau memang sudah nggak bisa lagi disatukan dengan baik, dibolehkan untuk bercerai. Dengan ketentuan tertentu. Kalau bercerai harus menjalani masa iddah dulu. Dan selama masa iddah, istri nggak boleh keluar rumah. Harus tetap tinggal bersama suaminya. Sampai selesai masa iddah, baru istri boleh pindah. Dan selama tinggal bersama, di masa iddah tadi, istri boleh membuka aurat. Dan mereka masih dianggap oleh Allah sebagaimana suami istri di rentang masa iddah. Sehingga jatuh cerai, mereka itu masih suami istri. Sampai selesai masa iddah. Di sini Anda bisa menemukan, wah Masya Allah, ada hikmah besar. Apa hikmahnya? Syariat memberikan semangat bagi mereka untuk rujuk. Makanya begitu jatuh talak, tidak otomatis langsung pisah. Tapi apa? Ditunggu dulu sampai rentang masa iddah. Dan masa iddah itu cukup lama, 3 kali haid. Sehingga kalau ada wanita yang haidnya nggak normal, kadang 6 bulan baru haid, 4 bulan baru haid, itu bisa setahun. Mereka tinggal bersama. Nah kalau sudah tinggal bersama dalam waktu yang lama seperti ini, masa sih nggak ada keinginan untuk bersatu? Nah itu salah satu di antara tujuan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan syariat seperti ini. Dan Anda bisa lihat, oke, ini berarti semangat untuk menyatukan keluarga kembali. Kemudian nanti setelah masa iddah selesai, mereka berpisah. Dan setelah berpisah, masih boleh untuk nikah lagi. Selama baru cerai 1, cerai 2. Nah, sehingga ada pemahaman, Masya Allah. Berarti syariat menganjurkan agar mereka tetap kembali bersatu. Tayyib. Nah, jamaah yang dimulakan Allah Ta'ala, seperti inilah contoh maqasid syariah, tapi dalam lingkup yang lebih sempit, yaitu berkaitan dengan kegiatan tertentu atau aturan tertentu, yaitu aturan keluarga. Belum lagi aturan ekonomi. Kita belajar tentang ekonomi syariat. Kita belajar tentang fikih muamalah. Kita tahu gharar kenapa dilarang. Tujuannya adalah dalam rangka menghindari sengketa. Sehingga kita tahu turunannya. Ini kalau diterapkan dalam bisnis MLM, nanti efek sampingnya kayak gini. Efek sampingnya seperti ini. Riba kenapa dilarang? Karena riba kalau dibiarkan itu efek sampingnya seperti ini. Dan pernah kita sampaikan, penyumbang terbesar terjadinya inflasi di sebuah negara adalah transaksi riba. Karena transaksi riba itu sumber bubble ekonomi. Economic bubble ya. Gelembung ekonomi yang itu terjadi disebabkan karena peredaran uang lebih dominan dibandingkan peredaran barang. Sehingga ketika orang lebih fokus transaksi uang, sementara barang jarang dia singgung, maka terjadilah economic bubble. Dan ketika sudah terjadi gelembung ekonomi, inflasi akan terjadi. Baik. Sehingga jamaah dengan melihat seperti itu, maka orang menjadi paham, oh arahnya seperti ini, arahnya kayak gini. Nah itulah yang kami maksud dengan al-maqasid al-khassah. Sehingga untuk bisa mengetahui al-maqasidul khassah, maka orang perlu belajar tentang aturan tertentu. Dalam keluarga ada aturan seperti ini. Dalam masalah muamalah ada aturan seperti ini. Dan seterusnya. Selanjutnya, saya ajak Anda untuk berpindah ke maslahat manusia. Ada 3 tingkatan maslahat manusia. Tingkatan yang paling mendesak, urgent. Ya. Kemudian di bawahnya lagi dan yang paling bawah. Yang diistilahkan oleh para ulama dengan tingkatan doruriyat, hajiyat, tahsiniyat. Kita akan dilihat dari tingkatan urgensinya, kebutuhan hamba itu 3. Yang pertama adalah kebutuhan doruriyat, kemaslahatan yang paling mendesak, yang paling pokok. Batasannya yaitu bentuk kemaslahatan yang harus ada pada hamba
di mana seorang hamba tidak bisa bertahan hidup atau dia nggak bisa hidup normal ketika tidak memiliki hal ini. Sehingga kalau daruriyat itu nggak ada, tidak dimiliki oleh seorang hamba, nyawanya terancam atau dia hidupnya nggak normal. Di antara daruriyat itu yang paling pokok adalah agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal. Ya. Makanya ketika orang tidak selamat jiwanya, berarti dia terancam bagian yang doruri dalam dirinya. Terancam keturunannya, dia juga terancam bagian yang doruri dalam hidupnya. Karena dia jadinya hidupnya nggak normal. Hartanya juga demikian. Baik. Sehingga jamaah, ketika orang memiliki ad-daruriyat seperti ini, maka dia bisa hidup dengan normal. Dia bisa hidup dengan sangat baik. Makanya Islam menjaga ini di atas yang lainnya. Yaitu apa tadi? Jiwa, agama, jiwa, kemudian harta, keturunan, dan akal. Nanti kita akan bahas yang ini disebut dengan ad-daruriyatul khams. Ad-daruriyat al-khams. 5 kebutuhan yang paling pokok dalam kehidupan hamba. Yang disebut dengan ad-daruriyat al-khams. Tepat ada di halaman 32. Bagi Anda yang punya bukunya, kita bahas 5 kemaslahatan paling pokok atau 5 kebutuhan yang paling pokok dalam kehidupan hamba. Yang kedua adalah al-hajiyat, yaitu kemaslahatan primer. Saya bedakan antara paling pokok dengan primer. Artinya bentuk kemaslahatan yang dibutuhkan oleh setiap hamba, di mana hamba akan mengalami kesulitan dalam hidup ketika dia tidak memilikinya, meskipun dia masih bisa bertahan hidup. Al-hajiyah dijaga oleh syariat dengan adanya hukum seputar pernikahan, seputar muamalah, termasuk aturan interaksi yang lainnya. Ya. Sehingga dia masuk kebutuhan primer, tapi tidak sampai mengancam nyawa seorang hamba. Yang ketiga adalah tahsiniyat, kebutuhan sekunder, yaitu bentuk kemaslahatan yang dibutuhkan oleh hamba agar kehidupannya semakin tertata sempurna, sehingga memperindah keadaan manusia. Kemaslahatan tahsiniyah dijaga oleh syariat dengan Allah ajarkan berbagai macam adab dalam kehidupan sehari-hari. Seperti aturan terkait berpakaian, aturan cara makan, aturan ketika berkeluarga, adab-adab ketika bermuamalah dengan tetangga, dan seterusnya. Baik. Nah, di sini ada prioritas. Mana yang paling prioritas? Ad-daruriyatul khams. Ketika 5 kebutuhan yang paling pokok ini terancam, maka dia harus segera diselesaikan. Tidak boleh bagian ini terancam. Kemudian kebutuhan di bawahnya lagi dan begitu seterusnya. Baik jamaah. Nah, ad-daruriyatul khams, 5 kebutuhan yang paling pokok itu didetailkan oleh para ulama dan dia dibahas lebih khusus karena ini bagian yang paling inti dalam agama kita. Ya. Yang saya maksud adalah tujuan yang paling besar dalam agama kita. Sehingga kenapa Allah turunkan syariat? Tujuan besarnya adalah dalam rangka untuk menjaga 5 ini. Kita baca di halaman 32. Ad-daruriyat al-khams, 5 kemaslahatan yang paling pokok. Yang sering diistilahkan dengan ad-daruriyatul khams atau al-kulliyat al-khams. Khamsah artinya apa? 5. Khamsatun artinya 5. Adalah 5 kemaslahatan yang menjadi kebutuhan paling mendasar dalam kehidupan manusia. Sehingga semua agama samawi memberikan perhatian untuk menjaganya. Dari sejak Nabi yang paling pertama sampai Nabi terakhir. Semuanya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga 5 ini. Sekarang kita akan lihat 5 itu adalah menjaga agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal. Kemarin saya baru mendapatkan berita ya. Saya mendapatkan sebuah berita, wallahu alam tentang kebenarannya. Yang berita itu mengatakan di Rusia ada salah satu dokter yang dia menterapi pasien pecandu khamr, pecandu narkoba, dan pecandu seks dengan cara dicambuk.
Alasannya begini, cambukan ini ternyata bisa menurunkan kadar hormon dopamin, ya. Hormon dopamin ya, yang itu memberikan pengaruh kepada kecenderungan seseorang untuk melakukan perbuatan tadi. Sehingga biar hormonnya ini bisa turun, bisa mengobati kecanduannya, itu dengan cara dicambuk. Dan itu dipakai untuk terapi, bukan hukuman. Karena ini yang melakukan dokter, bukan aparat keamanan. Ya, karena seperti yang kita tahu ya, orang yang kecanduan narkoba itu kan tidak semuanya masuk dalam kategori pelaku kriminal. Beda dengan bandar. Tapi kalau korban, misalnya dia kecanduan narkoba, dia tidak dianggap sebagai pelaku kriminal. Sehingga dia diobati. Nah, terapinya itu dengan cara dicambuk. Kalau berita ini benar, kita bisa melihat ya. Anda bisa lihat bagaimana syariat Islam memberikan hukuman cambuk bagi orang yang zina ghair muhsan, orang yang berzina sebelum menikah, dan bagi orang yang minum khamar. Kita selama ini mungkin ngertinya, ya ini hukuman. Kalau misalnya ada penelitian yang mengatakan, oh itu terkait erat dengan masalah perbaikan untuk menurunkan tensi kecanduan seseorang. Masya Allah. Sehingga membuat kita semakin yakin betapa syariat ini adalah syariat yang sangat penuh dengan hikmah. Dulu kita tidak ngerti, sekarang kita ngerti. Ya. Makanya kenapa syariat memberikan hukuman cambuk kepada orang yang melakukan pelanggaran seperti ini. Menurunkan kadar dopaminnya, sehingga hasrat dia bisa lebih turun. Maka di samping itu hukuman, juga terapi pengobatan. Ya. Apakah perlu dibuktikan, Pak? Yaitu wewenang pemerintah. Sehingga misalnya ada orang yang kecanduan khamr atau kecanduan narkoba, dikasih hukuman seperti itu, yang berwenang pemerintah. Tapi kalau misalnya ada orang yang mau minta diterapi seperti itu ke dokter, yaitu urusan dokter. Baik. Itu salah satu di antara contoh. Islam menjaga apa? Akal. Dan nanti kita akan bahas lebih khusus. Islam menjaga akal. Dengan cara tadi, biar akal manusia itu terjaga dengan baik, tidak dipengaruhi dengan sesuatu yang kotor, hasrat itu diturunkan, dan caranya adalah turunkan kadar dopamin. Di antaranya dengan cara dicambuk. Baik, ini kembali kepada definisi yang tadi saya sampaikan, jika berita tadi benar. Nah, saya tidak tahu kebenarannya, cuman saya mendapatkan satu broadcast bahwa di Rusia ada salah satu dokter, atau di negara barat ya, ada salah satu dokter yang dia menterapi seperti ini. Kita lanjutkan. Yang pertama adalah menjaga agama. Kita baca, bisa ditampilkan, bahwa unsur kehidupan tidak hanya berupa materi, namun juga rohani. Karena itu setiap orang butuh untuk mengisinya dengan ideologi, dan itulah agama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa agama itu bagian dari fitrah manusia. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fa'aqim wajhaka, hadapkanlah wajahmu lid-dini hanifa, dengan lurus kepada agama Allah taala. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, itu adalah fitrah Allah di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia menurut fitrah itu. Sehingga keberadaan agama, memiliki agama itu bagian dari fitrah. Makanya orang yang ateis katanya nggak bertahan lama. Saya pernah mengikuti kajian yang Profesor Yunahar Ilyas, ya, rahimahullah, dan beliau pernah menyampaikan pengalaman beliau terhadap kondisi masyarakat Amerika yang mereka ateis, kebanyakan ateis. Kata beliau, awalnya mereka itu beragama, tapi agama kebanyakan Nasrani, kebanyakan agama apa lagi misalnya, ya kalau tidak Katolik, Protestan. Karena memang itu agama asal masyarakat di sana. Ya. Kemudian mereka menjumpai ketidaknyamanan dan seterusnya. Akhirnya mereka tinggalkan, sudah nggak mau ke gereja, sehingga gereja itu sepi. Ya.
Bahkan ada di antara gereja yang ditaruh di tepi pantai, di pantai. Dan yang masuk ke gereja itu, Masya Allah ya, namanya bule kalau kena air, langsung copot-copot ya. Yang masuk ke gereja pakaian-pakaian bikini, pakaian ya tidak menutup aurat. Pokoknya yang penting bisa menjaring orang aja. Yang penting bisa mengajak orang untuk masuk gereja. Dan banyak juga gereja yang ditutup. Setelah itu mereka jadi ateis. Dan kata beliau, mereka kalau sudah jadi ateis itu nggak tahan lama. Ya. Kalau mereka tidak punya kesibukan dalam bisnis maupun yang lainnya, mereka nggak bisa bertahan lama. Akhirnya mereka pun cari agama. Dan muaranya, kata beliau, rahimahullah, kalau tidak Islam, Buddha. Ya. Kalau tidak Islam, Buddha. Jadi mereka senang dengan dua agama ini. Kalau Buddha, mereka merasa ya dapat apa misalnya? Merasa dapat ketenangan, mereka bisa bersemedi, ya, mereka bisa ya seperti gaya-gaya yoga dan seterusnya. Ya sekalipun mereka nggak paham detailnya, orang ini juga nggak bakalan membaca buku Weda, ya, Buddha itu Weda ya, atau belajar tentang agama Buddha lebih detail, jarang. Tapi yang penting mereka dapat ketenangan batin karena mereka punya ideologi. Nah itu bukti yang sangat nyata bahwa bagian dari fitrah manusia itu adalah mengisi bagian rohani itu dengan keberadaan agama. Maka Allah sebut di surat Ar-Rum ayat 30. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah Allah di mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia di atas fitrah itu. Beragama itu bagian dari fitrah. Dan di antara upaya syariat dalam menjaga agama manusia, pertama adalah penguatan ideologi yang benar. Penguatan akidah yang benar dengan Allah mengutus para nabi untuk mengajarkan ideologi yang benar bagi umat manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada umat manusia ideologi yang lurus dengan Allah utus nabi yang dia paham seperti apakah yang harus diyakini oleh hamba. Sehingga akidah manusia bukan didapatkan dari hasil mencari sendiri, meraba atau merenung atau mengolah logika. Baik, garis bawahi bagian ini. Akidah manusia, Allah tidak biarkan mereka untuk nyari sendiri. Bapak Ibu bisa bayangkan ya. Kalau akidah itu dari hasil mencari sendiri. Ya. Maka nanti akidah orang Jawa beda dengan akidah orang Sumatera, beda lagi dengan akidah orang Kalimantan, beda lagi dengan akidah orang Sulawesi, beda lagi dengan akidah orang Papua. Belum lagi kalau sudah ada banyak suku Jawa sama Sunda nanti beda akidah. Terus mana yang harus diikuti? Sementara akidah beraneka ragam. Mengikuti budaya masing-masing hamba. Itu padahal baru satu skop negara. Belum lagi nanti negara yang lain. Makanya, jadikan ini prinsip. Allah ajarkan manusia untuk mencari akidah sendiri. Namun apa yang Allah lakukan? Allah Ta'ala ajarkan kepada manusia akidah itu. Melalui siapa? Melalui Rasulullah SAW. Berarti akidah perlu dipelajari enggak? Ya sangat perlu. Kalau enggak belajar enggak ngerti. Makanya akidah itu turunan dari Nabi SAW. Diturunkan ke sahabat diturunkan ke generasi setelahnya, dan begitu seterusnya. Baik. Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala membiarkan manusia untuk mencari akidah sendiri. Sehingga akidah tidak didapatkan dari hasil mencari sendiri, meraba, merenung, atau mengolah logika. Namun akidah dimiliki oleh manusia, diajarkan oleh Allah melalui utusannya atau melalui kitab-kitabnya. Sehingga kita baca Quran. Kita baca dari hadis Nabi SAW. Keterangan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Aminu billahi wa rasulihi. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi. Wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang-orang yang beriman. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Serta berimanlah kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Orang beriman diperintahkan untuk beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Aminu. Hai orang-orang yang beriman. Artinya, wahai orang-orang yang punya keyakinan. Berimanlah kalian dengan cara tambahkan keyakinan kalian kepada Allah dan Rasulnya dan kitab yang Allah turunkan. Dan ini dalil yang sangat kuat bahwa iman itu bertingkat.
bukan satu kesatuan. Karena Allah perintahkan orang yang beriman untuk beriman. Maksudnya adalah untuk menambah iman. Dengan cara mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Mempelajari sumbernya. Baik. Artinya apa? Kalau kamu bisa meningkatkan iman, kalau kamu ingin meningkatkan iman kamu, maka pelajarilah Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, menjaga hubungan dengan kegiatan ibadah. Yang dimaksud adalah menjaga hubungan hamba dengan Allah dengan cara melakukan kegiatan ibadah. Coba kita baca penjelasannya. Seorang hamba tidak hanya dibiarkan mengikrarkan 2 kalimat syahadat, kemudian setelah itu dia bebas, tidak ada tugas. Kita ulang. Setelah hamba beriman, ya Allah saya beriman. Saya mengakui keberadaan Engkau. Saya mengakui Engkau adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Saya mengakui Engkau lah satu-satunya zat yang berhak disembah. Saya mengakui rububiyah Allah, uluhiyahnya, asma wa sifatnya. Setelah dia mengakui seperti itu, apakah dibiarkan? Tidak. Allah Subhanahu wa taala kemudian syariatkan kepada manusia untuk melakukan berbagai macam kegiatan ibadah. Ikrar syahadat yang menyatakan keimanannya itu bisa luntur dengan interaksi mereka terhadap dunia. Karena itu syariat menjaga kedekatan sang hamba dengan Rabb-nya melalui tugas menjalankan ibadah. Seperti sholat, puasa, zikir, membaca kalam Rabb-nya, baca Al-Quran, dan yang lainnya. Baik, kita punya pengalaman yang paling dekat dalam masalah ini. Jamaah, Anda lihat ya, anak-anak yang sekarang baru saja masuk SD, masuk SMP, atau masuk SMA, atau bahkan di pesantren. Begitu dia masuk, orang tuanya mendaftar, dia sudah mendapatkan atribut sekolah. Kasih seragam. Kasih apa lagi? Kasih modul. Tapi dia nggak pernah berangkat ke pondok, nggak pernah ke sekolah. Karena pandemi. Gimana kira-kira? Semangat belajarnya? Luntur. Nggak semangat dia. Kenapa? Suasana sekolah itu nggak ada. Dia belum pernah merasa kalau dia itu sudah sekolah. Di sekolah kami, MIPS, Madinah Islamic Primary School, sebagian wali santri meminta, bisa nggak anak kami itu masuk sehari pakai seragam, biar dia terbawa pada suasana kalau dia itu sudah SD. Karena sementara ini mereka itu masih terbawa pada suasana masih TK, sehingga belum siap untuk menerima pelajaran SD. Ada matematika, ya. Ada kalisto, dan belajarnya lebih banyak dibandingkan bermainnya. Karena kondisi pandemi. Nah itu contoh. Ketika cuma sebatas mengakui tapi tidak ada intensitas menjaga hubungan baik, itu luntur, Pak. Luntur. Semangat itu luntur. Makanya keberadaan ibadah. Kenapa sih harus ada sholat? Kenapa harus ada puasa? Kenapa kita perlu zikir? Dan seterusnya. Salah satu di antara tujuan besarnya adalah untuk menjaga akidah Anda. Menjaga akidah kita semuanya. Biar kita tetap terjaga hubungan baik kita dengan Allah Azza wa Jalla. Dan penjagaan hubungan itu dilakukan dengan kegiatan ibadah. Karena kita punya banyak interaksi dengan dunia. Kita beraktivitas. Sehingga kalau tidak dijaga dengan hubungan ibadah, maka iman itu akan luntur. Akhirnya perasaan dia menjadi lebih kosong, nggak terisi dengan baik. Makanya kalau kita paham seperti ini, berarti fungsikan ibadah sebagaimana fungsinya. Apa? Menjaga hubungan hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ibadah bukan cuma sebatas rutinitas, yang penting sholat, tapi kosong batinnya, nggak ada nilai khusyuk sama sekali, nggak ada semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Baik. Selanjutnya, ada perintah untuk saling memberikan nasihat dalam masalah agama. Untuk menjaga eksistensi agama di tengah umat manusia, Allah Ta'ala perintahkan agar kaum muslimin saling memberikan nasihat dalam masalah agama. Artinya, biar orang kalaupun menyimpang, itu tidak terlalu jauh, nanti balik lagi.
Karena begini, kecenderungan manusia kan menyimpang dari aturan. Ya. Dia maksiat. Dia melakukan pelanggaran. Nah, biar penyimpangannya itu gak terlalu jauh, agar agama tetap terjaga dengan baik, maka disyariatkanlah amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga amar ma'ruf nahi mungkar tujuannya adalah menjaga eksistensi agama di tengah masyarakat. Orang buat aturan, tapi nggak ada konsekuensi apapun, aturan itu pasti tidak akan dianggap. Mungkin dalam tahapan awal, misalnya begini ya, di sebuah perusahaan, Anda mau menerapkan kedisiplinan. Kemudian seluruh karyawan dikumpulkan, di briefing. Kita punya aturan kayak gini, saudara. Wah, ada 100 aturan. Sudah? Setelah Anda menyampaikan aturan-aturan itu, sudah selesai dibiarkan. Dah, sekarang balik kerja. Balik kerja. Wah. Setelah mereka balik kerja, dibiarkan aja. Nggak ada satpam, nggak ada polisi, nggak ada pihak keamanan, nggak ada penegak kedisiplinan. Kira-kira dari 100 aturan tadi yang dilanggar berapa? Banyak. Makanya kalau menegakkan kedisiplinan, berarti perlu ada bagian yang khusus menangani itu. Saya kalau datang ke beberapa perusahaan yang menerapkan tingkat kedisiplinan cukup tinggi, ya, sehingga mereka menjadikan prinsip ya, keamanan itu yang paling urgent, yang paling diunggulkan. Itu Masya Allah ya, ketatnya melebihi di tempat-tempat yang lain. Masuk nanti inisiasi dulu, dikasih suruh nonton video. Kamu berada di tempat ini, nanti kalau terjadi kayak gini yang harus dilakukan seperti ini. Sudah? Satpam bertugas di situ. Salah sedikit diingatkan. Pak, tidak boleh. Karena mereka menjaga kedisiplinan. Begitu keluar perusahaan, yang ngerokok, balik ngerokok. Masuk nggak boleh pakai sandal kan, harus pakai sepatu. Nah, begitu keluar, nggak sepatunan, nggak sandalan. Ya. Perusahaan-perusahaan migas, perusahaan-perusahaan yang menerapkan tingkat kedisiplinan tinggi. Tujuannya apa? Agar aturan itu terjaga. Agar aturan itu terjaga. Sehingga sedikit saja aturan itu melenceng, langsung diingatkan. Tujuannya agar aturan itu terjaga. Baik, Islam juga demikian. Agar syariat ini terjaga, dan itu bagian dari bentuk menjaga agama, Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Agar syariat itu terjaga. Saya sering ngasih ilustrasi ya di masyarakat. Begini. Jadi sebuah masyarakat itu akan terjaga wibawanya jika aturan di masyarakat itu dihargai. Sebaliknya, sebuah masyarakat, komunitas, sebuah kampung, wibawanya menjadi tidak terjaga, wibawanya menjadi hilang jika aturannya tidak dijaga. Makanya, untuk bisa menjaga wibawa kampung, harus ada fungsi sosial. Gimana fungsi sosialnya? Fungsi sosialnya adalah menjaga aturan di kampung itu. Misalnya, di sebuah kampung. Di kampung ini, Pak, Masya Allah, Pak, ya, bebas. Judi keluar masuk biasa. Orang ke sini, wah, sambung ayam itu, Pak. Di sini ada yang adu ayam, di sini ada yang judi, di sini ada orang mabuk, di sini bawa cewek, di sini, wah, Masya Allah. Di kampung ini biasa, Pak, biasa. Model kampung kayak gini, maksiat keluar masuk. Wibawanya hilang, Pak. Gak ada wibawanya. Karena aturan gak dijaga. Sehingga moralnya jatuh, kepribadiannya jatuh, kampung itu menjadi kampung preman, dan seterusnya. Anda bisa saksikan, kampung yang kayak gini, dia gak punya wibawa. Orang bebas keluar masuk. Beda kalau kampung itu dijaga wibawanya. Itu kenapa itu kok tiba-tiba gonjang no cewek yang dia kan bukan istrinya atau dia belum menikah. Wah, Pak RT langsung ambil tindakan. Orang tuanya dikasih tahu, tolong anaknya dinasihati. Sehingga dia nggak berani. Masuk misalnya malam-malam, ya, dalam kondisi mabuk, sudah langsung jadi masalah, kasus besar di masyarakat. Akhirnya dia pun nggak berani. Nah, itulah fungsi sosial yang dijalankan. Nah, ketika sebuah kampung fungsi sosialnya jalan, kampung itu akan lebih berwibawa. Makanya jamaah, kalau kita ingin memiliki kampung yang berwibawa, lingkungan masyarakat yang berwibawa, jalankan fungsi sosialnya. Jangan beri kesempatan pelaku maksiat mondar-mandir keluar masuk.
Ada orang misalnya mau judi, langsung masyarakat ngambil tindakan. Nggak boleh, dilarang. Orang buat permainan apa yang di situ mengandung unsur judi, langsung ngambil tindakan. Nggak boleh. Pak, saya mau buka pemancingan di sini. Wah, nggak boleh, nanti tidak ada mengandung judi. Misalnya. Di sini mau buka ngabur doro. Ya. Lomba burung doro, ya, burung merpati. Nanti dapat hadiah ini. Wah, nggak boleh, ini nanti memicu perjudian. Nah, kalau itu dijaga dengan baik, sekali lagi, kampung itu akan terjaga wibawanya. Nah, itu bisa dengan cara ada tokoh yang paham agama dan dia berani menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, atau komunitas masyarakatnya yang solid menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Di salah satu kampung, dan itu kampung kelahiran saya. Dulu ya, sekitar tahun 90-an, ya. Saat beliau masih hidup, beliau salah satu tokoh Muhammadiyah. Dan beliau punya pesantren sangat besar. Ya. Pesantrennya cukup besar di Jawa Timur. Beliau, amar ma'ruf nahi mungkarnya itu cukup kuat. Jadi orangnya disegani masyarakat. Dan kadang keliling kampung, saya sering ketemu beliau naik sepeda, keliling kampung. Kemudian, memberi nasihat kepada masyarakat. Sebisa yang beliau lakukan. Ketika beliau masih hidup, gak ada orang yang berani melakukan tindakan maksiat secara terang-terangan. Jadi sampai informasi yang saya dapatkan ketika itu saya masih kecil ya, informasi yang saya dapatkan ada beberapa hotel yang sudah mau didirikan di dekat kampung ini, karena ada tempat wisata yang sudah mau didirikan, tapi nggak berani karena beliau masih hidup. Itu contohnya. Kampung itu menjadi berwibawa, ditakuti oleh potensi maksiat karena ada orang yang dia menjaga amar ma'ruf nahi munkar. Maka aturan itu akan terjaga kalau kemudian dijaga dengan baik, ada yang menegakkan kedisiplinan. Tapi kalau dibiarkan ya, aturan itu tidak akan terjaga dengan baik, akhirnya orang menjadi meremehkan dan bahkan tidak digubris. Allah Ta'ala menjaga aturan syariat dengan cara seperti itu. Nah, di saat yang sama, ada orang yang berusaha untuk ganggu bagian ini. Orang-orang liberal tadi. Sehingga dia, gimana caranya sih aturan itu bisa patah satu demi satu, bisa tidak dipedulikan satu demi satu. Maka tahap demi tahap mereka menyampaikan pendangkalan akidah di kalangan kaum muslimin. Homer itu tidak apa-apa dengan pertimbangan kayak gini. Zina tidak apa-apa dengan pertimbangan kayak gini. Apalagi nanti? Nanti akan ada orang yang menghalalkan misalnya? Menghalalkan penggunaan narkoba. Setelah mereka berhasil mempengaruhi mindset para mahasiswa, mindset masyarakat LGBT, tidak apa-apa. Itu kan dirusak satu demi satu, bertahap. Sekarang yang puncaknya yang baru kemarin adalah melegalkan zina. Meskipun belum berhasil maksimal, tapi nanti akan diperjuangkan itu. Gimana caranya biar zina seperti LGBT? Ya. Sehingga memunculkan pandangan di tengah masyarakat, ini tidak apa-apa. Begitu jamaah. Dan perteruan seperti ini akan terus terjadi. Para ulama Ahlussunnah, para asatidzah Ahlussunnah, mereka diserang dengan cara dijatuhkan profilnya, kepribadiannya. Oh, itu Wahabi. Itu pulang dari Saudi, membawa aliran sesat. Padahal mereka sendiri yang sesat. Ya, maling teriak maling. Dan itu menyelinap di ormas-ormas besar di negara kita. Ada yang menyelinap di ormas A, ada yang menyelinap di ormas B. Dan itu sudah menjadi, bukan lagi rahasia. Masyarakat paham bahwa sebenarnya itu adalah ulahnya orang liberal yang masuk ke sana. Baik. Yang keempat. Syariat memberikan ancaman bagi mereka yang meninggalkan agamanya. Nabi SAW bersabda, memberikan ancaman bagi orang yang murtad, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang membunuh agamanya, maka bunuh dia. Karena mengganti agama, murtad dari agama, itu termasuk di antara tindakan pengkhianatan. Murtad dari agama itu termasuk tindakan pengkhianatan. Sehingga kenapa dia dikasih hukuman bunuh? Karena dia menjadi pengkhianat. Makanya Rasulullah SAW memberikan ancaman, man baddala dinahu faqtuluh.
siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah dia. Dan ini tidak hanya berlaku dalam Islam. Ada ormas yang menerapkan seperti itu. Misalnya, pokoknya nanti kalau ada orang yang keluar dari ormas ini, dia dianggap musuh paling besar. Akhirnya boleh dibunuh. Dan itu kelas ormas. Padahal dia nggak punya wewenang seperti itu. Ada juga negara yang memperlakukan yang sama. Pokoknya kalau ada di antara warga negara kita yang pro kepada negara yang lain, itu pengkhianatan. Tangkap, bunuh. Sehingga Islam menerapkan aturan seperti ini. Wah, itu ciri radikal. Bukan. Negara yang lain juga memberlakukannya. Berarti dia juga radikal. Baik. Terus kenapa kok harus ada ancaman seperti ini? Karena ketika orang sudah komitmen dengan Islam, maka dia harus menjaga komitmen itu sampai mati. Dan kalau dia keluar dari Islam, pro kepada agama yang lain, maka nanti dia menjadi penyakit bagi kaum muslimin. Mempengaruhi kaum muslimin untuk memusuhi agamanya. Sehingga dia menjadi pengkhianat dalam agama. Maka pengkhianat hukumannya apa? Dibunuh. Tayyib. Dan itu penjagaan yang diberikan oleh syariat bagi agama. Namun, saya kasih catatan ya. Hak pembunuhan di sini adalah haknya pemerintah. Bukan hak individu. Sehingga kalau terjadi kasus seperti ini, siapa yang berhak untuk memberikan hukuman bunuh? Jawabannya adalah pemerintah. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tayyib. Ada satu pertanyaan melalui WA, silakan. Kita angkat dulu. Silahkan, Pak. Silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan, Pak. Ya, Ustaz mau tanya, kan? Di luar tema, beda. Silahkan, Pak. Ya, saya punya usaha tambal ban. Nah, kebetulan saya nambal ban dalamnya nggak bisa diperbaiki, jadi harus diganti baru. Terus si yang punya kendaraan kebetulan nggak punya uang, jadi dia menggadaikan HP-nya untuk jaminan. Sementara katanya nanti siang atau sore ditebus begitu. Tapi berjalannya waktu sekian bulan, HP itu tidak ditebus, terus uang ganti ban juga tidak dikasih. Itu hukumannya gimana? Apakah saya harus menjualnya ataukah saya bisa untuk mempergunakan yang soalnya saya nggak tahu orang mana gitu kan. Jadi orang nggak kenal gitu kan, orang yang jalan jadi nggak tahu orangnya gimana itu hukumnya. Nah, barakallah. Ya, terima kasih tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa yang Bapak lakukan sudah bagus. Ya. Di situ ada jaminan berupa HP. Dan apa yang Bapak lakukan yaitu memberikan kesempatan bagi yang bersangkutan untuk membayar bannya dalam rangka melepaskan HP-nya, menebus HP-nya, itu sudah benar. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kalau yang bersangkutan ternyata nggak balik-balik? Bannya nggak dibayar, HP-nya juga nggak ditebus. Apa yang bisa kita lakukan? Jika posisi seperti ini merugikan bagi Anda, karena Anda juga butuh dana untuk mendapatkan uang dari ban dalam yang sudah Anda jual, maka insya Allah HP ini boleh Bapak jual, disebabkan karena ada pelanggaran dari pihak konsumen tadi. Bapak boleh jual, kemudian setelah ketemu nilai berapa, Bapak ambil ya, untuk yang senilai ban dalam. Sisanya disimpan. Jika nanti orangnya datang, serahkan sisanya. Dan sampaikan, saya sudah jual. Karena kamu kemarin bilangnya sore mau datang, tak tunggu sampai sore, ini sampai sekian bulan nggak datang-datang. Ya sudah, saya jual dan itu saya anggap kesalahan. Ya. Padahal saya butuh duit, maka Bapak jual, dapat duit. Kemudian dari hasil penjualan, Bapak dapat hasil sisanya disimpan. Kemudian uangnya nanti kalau orangnya datang dikembalikan, Bapak cukup ngambil senilai biaya bannya. Wallahu a'lam. Baik, kita bacakan pertanyaan melalui WA.
Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon dijelaskan di antara bantahan untuk kaum ateis, terutama ateis yang keluar dari Islam. Mereka menganggap bahwa ibadah hanyalah buang-buang waktu. Baik. Saya yakin orang seperti ini tidak bertahan lama ya. Ateis yang keluar dari Islam, kemudian dia menganggap bahwa ibadah itu cuma buang-buang waktu. Saya yakin dia nggak bertahan lama. Dalam arti kekosongan batin dari agama itu biasanya nggak bertahan lama. Sehingga orangnya nanti emosinya nggak stabil. Karena dia melawan fitrah. Dia nanti pikirannya nggak stabil. Orangnya jadi lebih kasar, lebih keras. Dan itu saya jumpai sendiri ya. Anak-anak mahasiswa UIN, ya, mahasiswa UIN terutama, yang bergaya ateis, ya, ngomongnya kasar. Ya. Kalau berinteraksi dengan orang lain kasar. Karena dia menganggap, wah logika saya lebih hebat. Logika saya seperti ini. Jadi bukan membuat dia makin santun, makin sopan, menjaga adab, tidak. Terbukti, ya, karena rambutnya gondrong. Ya. Jadi ketika dia jadi ateis, itu belajar jadi preman. Ya. Dan nanti dia sama orang tua juga rata-rata tidak hormat. Mana perbaikan pribadi? Nggak ada perbaikan. Dia merasa, oh saya punya kebebasan untuk berpikir ya. Dia sakarepmu kan gitu ya. Cuman kita menilai dari dohir. Sehingga kita nyatakan kamu orang jelek. Disebabkan karena dohirmu seperti ini. Dia kasar, ngomong keras. Kalau ngomong sama temennya nggak karuan gitu ya. Dan kalimat umpatan itu biasa. Itu lebih banyak keluar dari orang yang punya gaya ateis. Ya. Dibandingkan mereka yang belajar baik dalam masalah agama. Lebih sopan, lebih bagus akhlaknya dan seterusnya. Baik. Ya, kita jumpai itu ketika saya main di kos-kosan mereka gitu ya. Kos-kosan anak-anak UIN yang bergaya ateis. Ya, saya juga nggak yakin kalau mereka betul-betul ateis. Paling nanti tobat balik lagi ke agamanya. Tapi yang gaya-gaya kayak gitu rata-rata ya, akhlaknya nggak bisa dijaga dengan baik. Nah, kemudian kalau mereka sudah kosong kayak gitu, nanti dia hidupnya nggak nyaman. Dia nggak punya komunitas seperti dia dalam jumlah yang banyak. Beda dengan Muslim, tinggal datang ke masjid komunitasnya banyak. Terus bantahan bagi orang seperti ini gimana? Kami sarankan nggak usah dibantah. Nanti capek ngurusi orang kayak gini. Coba lihat aja. Dan cukup nilai bagian dari dohir. Ya, kamu kayak gini kasar dah, saya tidak mau sama kamu. Kasar, orang keras. Hindari. Dan mereka kadang menuduh-nuduh sesat. Ya, menyampaikan kalimat-kalimat umpatan kepada kelompok-kelompok tertentu. Ya. Padahal mereka sendiri, ya, lisannya itu lebih kasar, lebih keras dibandingkan kelompok yang dia tuduh sebagai kelompok radikal. Wallahu alam, kita ini dibuat bingung ya. Sehingga karena menilai itu ngawur orang. Karena itu kami sarankan kalau menjumpai seperti ini, Anda hindari saja sejauh-jauhnya dan peringatkan kepada masyarakat orang ini ateis, biar masyarakat juga berusaha untuk menghindarinya. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.